Pertama, langkah pemerintah Jokowi adalah mengambil langkah responsif pertama terhadap memulangkan saudara-saudara kita, terutama mahasiswa-mahasiswi yang bekerja di Wuhan untuk kembali ke Indonesia. Mereka istilahnya di asesmen, terus direhabilitir untuk akhirnya mereka ternyata bebas dari corona. Terus yang kedua, yang sekarang yang bekerja di kapal pesiar internasional, mereka juga lagi dalam proses untuk dicek lagi semua. Kalau memang mereka ada negatif, maka mereka akan dikembalikan kepada keluarganya. Tapi kita belum melihat langkah dari pemerintah, apakah nanti melalui Kemenaker dan juga BP2MI dan ambil langkah dari Kemenlu terkait dengan pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. Karena tidak tertutup kemungkinan mereka kan merasa bilang aman kembali ke Indonesia karena tidak terpublish, maka mereka bisa juga salah satu pintu untuk menyebarkan virus. Tapi bagi Padma juga pemerintah juga, karena ini obatnya belum ada, tapi sebenarnya soal bagaimana pola hidup sehat, kekebalan imun dan sebagainya, termasuk juga bagaimana langkah pencegahan, kita bisa melibatkan dari Padma usulan COVID, negara dalam ini Kementerian Kesehatan bisa melibatkan semua stakeholder yang ada untuk bersama-sama mengantisipasi pencegahan ini, tidak hanya dengan masker saja. Karena masker ini juga berdampak buruk. Berdampak buruknya apa? Akhirnya orang memanipulasi informasi dan data ini untuk dijadikan bisnis. Itu apa? Membuat mahal masker, karena semua di medsos mengarahkan harus beli masker. Tapi belum tentu juga dengan masker akan mempengaruhi, itu kan hanya mengurangi, tapi tidak membuat terhentinya penyebaran virus itu. Yang paling kunci adalah bagaimana pola hidup sehat. Yang kedua, di setiap kita ini kan punya produk-produk unggulan lokal yang bisa membantu untuk mengatasi ini. Mengapa ini tidak dikembangkan? Mengapa tidak bekerjasama dengan para herbalis yang ada di Indonesia, contoh kayak Marta Tilaar, Martina Berto, terus Sido muncul untuk mengembangkan ini, sehingga Indonesia juga bisa tunjukkan kepada dunia kami mampu untuk mengatasi virus ini. Kita tidak harus menunggu dari WHO. Indonesia harus proaktif. Ini langkah terobosan yang harus diambil oleh pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Kesehatan. Harus bekerja sama semua stakeholder. Apakah semua masyarakat kecil di pedesaan mampu membeli masker? Kan juga tidak ada. Maskernya mahal. Dan ini kan juga akan menguntungkan para pemburu rantai masker. Apakah masker ini juga steril? Itu kita juga belum menjamin. Maka satu-satunya jalan adalah bagaimana menggiatkan apotik-apotik rumah tangga. Dalam hal ini apotik rumah tangga itu tanam tumbuh yang ada di sekitar kita yang bisa mendorong untuk kita kebal. Nah ini tentu saja kita butuh para dokter dan herbalis Indonesia yang diperkasai. Misalnya sudah muncul kan tidak hanya mencari untung, dia juga untuk mau membantu bangsa dan negara. Begitupun dengan Martina Berto maupun juga misalnya dari para herbalis lain yang juga care mengenai persoalan kita dengan mengangkat produk-produk lokal yang bisa mengatasi. Misalnya kita sudah punya pengalaman mengatasi flu burung, mengatasi flu MERS. Mengapa kita harus menunggu kebijakan WHO? Indonesia harus juga proaktif untuk memberikan masukan ke WHO. Indonesia punya